Kecamatan Sagulu, Ketua DRI Kecamatan Sagulu, Ketua BKRT Kecamatan Sagulu, dan Ketua Perbanas Kecamatan Sagulu yang hadir, panitia pengiriman kafilah TKH Kecamatan Sagulu, tokoh masyarakat kelurahan se-Kecamatan Sagulu yang telah hadir luar biasa, tim stand bazar PKK Kecamatan Sagulu, Ketua Perencanaan Posyandu Kecamatan dan Kelurahan, dan yang teristimewa tim Rebana peserta lomba urusan kafilah Kecamatan Sagulu dan seluruh peserta lomba MTQH urusan kafilah Kecamatan Sagulu, dan seterusnya seluruh hadirin undangan yang berbahagia. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, para hadirin yang datang, tamu segala pasangan salah dan bilang. Oleh karenanya izinkanlah kami mengucapkan, jika lancar kuning berlayar perlahan menuju Batam, kemudian diarahkan. Kalaulah tak sopan, kami Bapak Ibu yang budiman, mewakili panitia petugas rela dan maaf jua kami harapkan. Mungkin kami kan salah ada, salah letak, salah tempat menyusulkan, salah tempat mendudukkan, yang itu tak ditukan, yang patut tak dipatutkan, dan yang dahulu dan kemudiankan. Dari jauh kami menjunjung diri, dari dekat kami mengangkat sembah, disusul jari yang sebelum memohon maaf keruntuk seluruh majelis yang berbahagia. Baik Bapak Ibu, cici, tuan-tuan dan puan-puan yang kami hormati, acara doa bersama dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1445 Hijriah dan juga syukuran juara umum yang diperoleh kafilah Kecamatan Sagulu dalam acara MTQH ke-32 Kota Batam tahun 2024 hari ini Jumat tanggal 8 Maret 2024 bertepatan dengan 27 Sya'ban 1445 Hijriah. Kita mulai dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Dara duduk di tengah siang, duduk di tepi jenjang halaman, sekau berdiri acara dijelang, berisi salam dan juga sambutan. Mengawali acara ini, mari kita simak bersama sambutan Ketua MTQ Kecamatan Sagulu yang sama-sama kita hormati Bapak Ustaz Insinyur Zulfaqir Hamdi. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan malam hari ini kita bertemu dalam rangka tasyakuran dan sekaligus doa bersama menyambut bulan suci Ramadan. Dan sebelumnya yang kami hormati Bapak Camat dan Ibu, Bapak Sekam, serta Ibu, seluruh lurah beserta staf-staf yang hadir pada hari ini, dan yang tidak kalah kami muliakan Al-Mukarram Pak Dirham selaku pentausiah kita pada malam hari ini, dan beliau juga adalah Ketua Dewan Hakim MTQH Kota Batam yang baru kemarin selesai. Dan alhamdulillah tergulung sebagai juara umum. Untuk kami dan juga yang menghormati para tokoh. Kami silakan untuk mengabadikan momen berikut ini. Baik, alhamdulillah, terima kasih. Ya, ya Pak, langsung saja Pak. Masya Allah, kami persilakan.
Selamat malam dan salam sehat untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati dari perwakilan LPTQ Provinsi Kepulauan Riau, Ustadz Asri, selamat datang. Kemudian yang saya hormati Ketua LPTQ Kecamatan Sagulu, Ustadz Zulfan. Yang saya hormati Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagulu, Bapak Mulyadi. Yang saya hormati dari Sekretaris Camat Sagulu, Bapak Yanur Pribadi serta Ibu. Yang saya hormati tokoh masyarakat yang hadir pada malam hari ini. Di depan ada Pak Firman, ada Ustadz Dani, ada Pak Poldi, Sulaiman, Pak Mal, Pak Bapak, kemudian DRI, Pak Arfan, kemudian tokoh masyarakat yang ada di sini ada Pak Eka, ada Pak Maizon, kemudian ada Pak Dr. Hewan Ibrahim, Pak Tanjung, Pak Madiles, dan Pak Ustadz Haji Dirham, kemudian para Ustadz, Ustazah, yang di depan saya ada Ustadz Imam, mungkin yang di belakangnya lagi ya, Ustadz Rahmat ini ofisial juga ya. Karena biasanya kalau hadir mau kirim Pak Kuar gitu. Kemudian ada Ketua BKSD ya, Bu Aidin, beserta seluruh jajarannya, Ketua Permata, yang ada Ketua Perjalanan Posyandu. Kemudian hadir di sini Bapak Lurah, Lurah Sungai Lakai, Lurah Sungai Pelukut, Lurah lain ada, Lurah Sungai Binti, ada lagi. Sekarang lurah gitu duduknya, jauh-jauh supaya dicari. Lurah Tebesi, ada lagi lurah lain, Sungai Lekong, ya. Tadi satu ini Lurah Sagulu Kota. Dan seluruh peserta, ada Bu Kapus, Bu Kapus Sungai Lekong, Ibu Eni Lewati, ada lagi yang lain, dan seluruh peserta kafilah Kecamatan Sagulu, ofisial, tokoh masyarakat. Di belakang ada tuh Pak Panji, Pak Sabtono, siapa lagi tuh? Ada lagi tuh Pak Matsa Eko. Tokoh masyarakat sama lurah sama sekarang. Dia duduknya jauh-jauh. Dan tes kekuatan mata saya. Ini mata saya nampak takut. Dan seluruh yang hadir pada malam hari ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun semuanya saya hormati dan saya banggakan. Tentunya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan alhamdulillah dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW dan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Selamat datang Ustaz Yunus. Nah, silakan bagi yang hadir di sini yang belum makan malam, silakan dinikmati hidangannya, tidak ada masalah. Kita acara santai saja ya. Bagi yang mau nambah lagi, Bapak Ibu silakan menambah, tidak ada masalah. Kemudian Bapak Ibu tadi sudah panjang lebar Pak Ustadz Zulfan menceritakan perjuangan beliau kita manahkan bersama Ustadz Asri ya untuk menakodai kafilah Kecamatan Sagulu. Nah, jadi yang pantas berkeluh kesah atau yang tahu permasalahan dan perjuangan kawan-kawan kafilah yaitu dari Pak Ustadz Zulfan dan Ustadz Asri. Kalau saya tidak tahu, ya, saya tahu ya terima laporannya baik-baik aja. Dan di balik perjuangan ini tentu juga pasti ada usaha-usaha kita bersama. Ya. Contohnya usaha kita dalam memfasilitasi kebutuhan dari peserta kafilah, yang mana ada anggaran yang disiapkan, ada yang tidak. Nah, yang tidak ada anggaran ini, maka Pak Sekcam dan Pak Dr. Hewan Ibrahim yang memimpin mencari daerah atau bukan anak untuk mereka berdua.
dan rekan-rekan lainnya yang tokoh-tokoh yang disebutkan tadi semua. Yang perlu diketahui, alhamdulillah tadi sore Pak Sekda melapor sudah terkumpul 20 juta ya, 20 bulan, tapi masih minus 6 juta. Saya bilang meskipun masih minus Pak Sekda, tetap kita laksanakan syukuran. Nanti kita pikirkan bagaimana cara menyelesaikan. Karena memang rutinitas kita setelah perlombaan, saya belum berjanji dengan Pak Zulfan, apapun yang terjadi kita tetap laksanakan syukur. Alhamdulillah yang terjadi justru ya sesuatu prestasi yang luar biasa untuk Kecamatan Sagulut di kata Pak Zulfan di 2021 mungkin bisa fakta bisa hukumnya dari 2022 hingga 2024. Alhamdulillah ini tentu kerjasama dapat semua masyarakat, stakeholder, para kabilah, para ustaz, dan para peserta, ya, ofisial semuanya yang memang saling berjuang dan tidak mengenal waktu, pilihan semuanya berjibaku bagaimana caranya bisa membawa nama Kecamatan Sagulut untuk menjadi yang terbaik di antara kecamatan lainnya. Terima kasih sekali kami ucapkan. Apa yang disampaikan Ustaz Zulfan benar adanya. Di awal tahun beliau melapor ke saya, 9 peserta itu sudah dibawa orang lain. Ya. Dan beliau menyarankan kepada saya untuk menarik kembali para peserta kita. Tapi saya menyampaikan kepada rekan-rekan semua, kalau memang mereka memilih kecamatan lain, kita tidak perlu paksakan. Ya, karena berbicara Al-Quran tentu ini berbicara hati. Kalau hatinya tidak ingin sebenarnya ke kecamatan itu, tapi hatinya di Sagulut, tetap Sagulutlah nanti akan menjadi dua. Jadi saya tidak pernah paksakan. Saya tidak pernah frekuensi pertemuan, meskipun ada beberapa peserta kita yang dilakukan hal-hal yang tidak baik, saya sampaikan kepada peserta juga jangan lakukan yang sama. Ya, tidak perlu kita membahas hal itu karena komitmen kita dari awal ini diluruskan ke semua. Ya, tapi kalau ada seperti itu kita tidak perlu bahas karena tentunya sebaik-baiknya antara kita lebih baik dan cara Allah Subhanahu Wa Taala. Dan 3 tahun ini dalam rayuan bahkan kemarin sebelum kemarin ada beberapa ustaz yang dari kecamatan lain datang ke saya membisikkan kepada saya, Pak Camat, kalau saya ikut bapak aja. Saya bilang, coba bicara sama Pak Astri dan Pak Zulfan. Saya sifatnya fasilitas saja, bukan menentukan siapa ikut siapa dan ikut yang mana. Nah, jadi alhamdulillah ini bisa kita mulai kembali. Mudah-mudahan nanti siapapun pemimpinnya ini bisa dipertahankan. Karena jalannya sudah ada, tinggal niatnya. Ya, biasanya niat itu baru ada jalan. Ibaratnya itu sudah jalan. Sekarang jalannya sudah ada. Ya, tinggal niatnya nanti yang melanjutkan siapapun juga. Mudah-mudahan bisa melanjutkan itu semua, mempertahankan itu semua. Dan secara pribadi saya juga merasa haru, bangga, bahagia karena bisa melihat kembali lah piala ini ke Kecamatan Sagulut. Sebenarnya bukan pialanya yang dibanggakan, tapi perjuangan kita itu. Semua punya masalah sendiri, semua punya kesulitan, tingkat kesulitan, kemudian masalah problem masing-masing. Saya yakin peserta punya masalah sendiri, tapi dia bisa keluar dari masalah itu menjadi juara. Kalau Ustaz punya masalah sendiri, saya yakin semua orang punya masalah. Tapi kita bisa keluar dari masalah dan saya itu lebih hebat. Ya, begitu juga dengan saya dengan adanya piala ini ya, minimal bisa membuat ini. Baik. Ya, mungkin itu dulu sampaikan. Saya mohon maaf. Saya akhiri dulu penjelasan hukum boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih merasa masih dewasa ini. Ini juga buat menjadi. Oke. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala pada momen yang sangat berbahagia ini, dan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka doa bersama menyambut bulan yang tidak berhubung, yang selalu kita doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna fi Ramadan. Semoga kita diberikan kesehatan, kekuatan, dan iman, dan memulai Ramadan dengan mukhlishin al-mu'min. Sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina. Kalau baca kata di haru, saya juga harus juga. Saya anak Quran, saya anak Quran, mengerti takfir Quran. Jadi bicara Al-Quran, ini saya ceramah dulu peserta saya. Dan tentu saya yang berhormat ikut saja kacamata dia, karena waktu mepet. Saya ceramah sebentar. Apa yang teman-teman hormati, saya hormati semua. Anak-anak yang berbahagia, saya dilahirkan memang nggak bisa hafal Al-Quran. Kalau dengar orang mengaji itu, sebenarnya saya mata apa yang bisa, masya Allah, jauhan terasa indah. Nah, jadi kalau tadi Pak Ketua LPTG kehidupan luar biasa, kemudian dia amal jariah, saya ikut ya, ini dia amal jariah, dan mudah-mudahan sepuluh ini cahaya kepada Al-Quran. Ya, mudah bersama banyak agama masyarakat mengelilingi kampung kita yang penuh berkah ini dengan Al-Quran. Momen terindah bisa musyawarah dengan izin Allah, meraih Al-Quran itu nggak ada jualnya, nggak ada harganya. Kalau lomba sepak bola ya di dunia, lomba Al-Quran dunia dan di akhirat. Dari kalau pada yang menangis itu wajar. Menangis bahagia juga penuh dengan kesenangan lahir dan batin. Anak-anakku yang saya hormati, ini nanti untuk bekalmu ketika kamu nanti ke tingkat provinsi dan nasional. Ketika anak saya tahfidz Quran juga wisuda dengan anak Quran. Itu kiai saya ngomong begini, ini yang Al-Quran ya. Wahai pembaca Al-Quran, wahai penghafal Al-Quran, benarilah akhlakmu, jangan kau jadi khawarij. Khawarij itu penghafal Al-Quran, tapi membunuh Sayyidina Ali, membunuh Utsman bin Affan. Paham maksudnya? Wahai penghafal Al-Quran, wahai pembaca Al-Quran, di mana gurumu, di situ kamu. Jangan ada terpanjang dengan dunia, jangan ada yang dimiliki oleh harta, karena itu tak ada isinya di sisi Allah. Saya nangis untuk saya dalam ternyata pembunuh Sayyidina Ali dalam Allah itu penghafal Al-Quran. Kenapa jadi begitu? Karena memang tidak punya akhlak dan etika, maka menghormati itu jauh di atas segala-galanya. Kamu tidak akan merasa sukses tanpa
kamu kau tidak akan pernah bahagia apapun. Maka saya memohon yang betul-betul berburu kemana kata bukti itu, karena kami dulu kalau guru bilang nggak boleh, kami nggak mau. Bahkan kalau guru bilang, nah ikut sini nak, ikut. Jadi kalau Pak Ketua LPTK, Pak Jumpa tadi Ibu, Pak Aslan Arif, dia tidak hanya membina dalam segi membaca Al-Quran, tapi juga membina moralitas, membina akhlak. Makanya saya sampaikan, ini mungkin saya kapasitas tidak berceramah, karena hakim yang dibilang tadi isu sana sini itu tidak benar. Karena saya kebetulan dipercaya Pak Wali dan hakim, saya tahu persis tidak benar. Tidak pernah Pak Haji Jumpan, Muhammad Atif, tidak pernah sebesar itu. Tidak pernah. Jadi jangan berpengaruh fitnah. Juga nggak pernah juga Pak Aslan Arif juga masuk dan hakim cari-cari, tidak pernah. Saya orang yang lurus saja. Lurus saja, yang benar saya katakan benar, yang salah saya katakan salah. Jadi anak-anakku nanti bulan Mei ini Ramadan, banyak berdoa kepada Allah, minta Allah hujamkan ke dalam hati ini betul-betul rahmatan lil alamin, membacanya dengan perasaan, dengan keindahan, dengan kelembutan, dengan ketegasan air mata itu ke Anda. Jangan pernah Anda bayangkan berapa pemberi yang diberikan, karena itu tidak bernilai di sisi Allah. Hati-hati. Banyak menghafal kepada itu, karena ini orang dunia, karena duit. Hati-hati. Kalau kamu dapat akhirat dunia itu, kalau kau juara internasional dunia itu dengan sendirinya, kau menghindar dia akan datang, kau berlari dia akan dikejar. Tak bisa nak. Banggalah kamu dengan Al-Quran Anda. Apalagi penghafal Al-Quran. Dan banggalah bapak-bapak ibu yang punya anak yang Allah berikan nikmat bisa menghafal Al-Quran, bisa membaca Al-Quran. Karena itu menjadi syafaat di yaumul qiyamah. Ayo, jadi nanti Pak Camat, Pak Lurah, Pak Ormas Islam, Pak Ketua, kalau semakin ini dengan semangat Pak Depan tadi, Pak Ibu, didukung oleh pemerintah, Pak Camat, maunya Pak Camat ini kalau bertahan mendoakan gak enak pula, prestasinya akan naik, mudah-mudahan lebih baik lah, kalau jadi Pak Depan. Saya maunya bertahan, tapi dengan tinggi-tinggi. Jangan ada pejabat yang betul-betul kira memberikan aturan ya. Saya tidak cerita sama orangnya. Jadi Pak, mana anak-anakku yang ada di sana ya? Ingat-ingat anak-anak ya, ingat-ingat. 1 triliun ada kasih uang, jangan pernah ambil. Karena nanti ilmu dan berkala hilang. Kau mengaji tak akan hilang, terbayang uang cuma kamu. Dan saya ulangi sekali lagi, ini bukan kata saya, kata Kiai saya dulu, Kiai Ustaz Kiai Al-Hafidh, dia bilang kalau ada orang berlomba Al-Quran yang terbayang di otak dan hatinya berapa hadiahnya, nah itulah kanjuran. Ingat-ingat itu, saya sengaja hari ini keras selamanya. Karena saya tidak mau nanti generasi Al-Quran yang hancur karena dirinya bukan dengan permainan yang serba merusak pikiran anak-anak kita dan sebagainya. Jadi betul Pak Camat, Pak Camat itu sudah aliran tasawuf. Jadi dia nggak mikir nanti ambil bukan karena Allah dibagi, dia tetap menang. Luar biasa. Iya, iya. Ada sampai negara saya ada baiknya Pak. Sampai saya keluarkan dalil. Jadi orang yang memegang Al-Quran ada 3. 1, faminhum zalimun li nafsi. Orang pengaji Al-Quran, qari dan qari'ah, hafizah itu bisa menzalimi dirinya. Kalau untuk uang. Saya tak mau merusak. Buang jauh-jauh.
ini baik-baik. Soal dunia akan datang dengan sendirinya. Kau sembunyi mana pun dikejarnya, karena Al-Quran Maha Pengampun besar, mukjizat terbesar di muka bumi ini. Kamu jangan takut. Kamu akan jadi orang hebat dan sukses. Tidak hanya di dunia tapi di akhirat. Penghafal Al-Quran memberi jatah orang tuanya 10 jatah surga, dikasih mahkota, tinggal pilih. Jadi Pak Zulfan nanti milih masuk ke surga Pak Zulfan satu, istrinya satu, satu lagi tinggal 8 lagi, akhirnya Pak Jamal satu, Ikram satu. Ini nanti punya pilihan. Pak Ibrahim satu, Pak Kuah satu. Saya punya pilihan Pak. Coba Bapak baca Al-Iqbal fi Ulumil Quran. Jadi pembawa Al-Quran, amil Al-Quran, lafzan wa ma'nan wa amalan, ini mempunyai jatah 10 membawa keluarganya masuk surga. Luar biasa. Tepuk tangan dulu. Jadi ini betul-betul generasi emas. Jadi kalau hari ini generasi emas, terima kasih Pak Nyaman dan seluruh pasien Pak Lurah, juga Pak Gamal, masyarakat Pak Kuat, semuanya lah. Dari DMI, PIM, nah dari Puskesmas, mudah-mudahan dengan obat ibu kemarin Nabi jadi bekal wasilah pada surga, amin. Ya, kalau rajin dengan Al-Quran ada turunan dari Al-Quran. Ya, gitu. Ini untuk para peserta. Nanti maksud saya biar Pak Kiai Zulfan itu mendidiknya hati lurus. Anak-anak itu bahagia, senang dia. Jadi nggak ada motivasi apa. Saya juga heran Pak Jamal. Saya perhatikan itu. Ini anak ini begitu melengking. Ada lagi. Terserah hatinya bangga. Lalu jadi. Kena antara Indonesia. Jadi kalau pada Indonesia anak-anak. Kalau provinsi punya saya masih berlombok aja misalnya. Saya kalau balik percaya anak-anak. Kalau yang 1, 2, 3, 4 saya anak-anak. Memang sudah punya itu banyak. Kalau di bawah saya itu masih bisa harus ini. Wah, kita jelas juga deh. Tapi kalau nanti macam saya enggak, bukan saya putih, saya tak suka pergi belakang. Saya di depan aja. Ya, saya di depan aja. Berapa kali kita ke provinsi, Pak Dukun membawa aturan simaan semua. Memang kita sungguh-sungguh profesional. Jadi enggak ada. Kalau Bapak tadi ditawarkan, anaknya ada suara macam ada. Yang penting jangan dari TV, DKI, Israel. Masa ada orang masih tarik-tarik. Jangan. Itu. Jadi anak-anakku sekalian, ingat dia sendiri ada dalam akhlak menerima. Dan begitu anda ngaji, niatkan untuk syiar agama Allah. Jangan anda zalim bernafsi, jangan anda menzalimi Al-Quran, jangan anda menzalimi diri anda sendiri, jangan anda terprovokasi dengan uang dan amplop jutaan rupiah, orang tidak gampang itu. Nanti kalau anda meninggal, masukkan di kuburan itu pun tak jadi harga uang itu. Kata malaikat ini apa? Sampah. Itu cuma apa namanya? Uangnya banyak pun tak ada manfaatnya. Tapi Al-Quran yang anda bawa ila yaumil qiyamah menjadi berhitung pada seluruh umat manusia dan orang tua khususnya. Ya, hebat kan? Yo, jaga baik-baik. Nanti kalau bisa Pak Zulfan, anak-anak kita ini yang memang nggak mampu, saya di pesantren kata menghafal Al-Quran, biar dia nanti semangat. Tapi saya mintalah kalau kayak Pak Zulfan, ibu mau bikin anak yang banyak sedikit, karena apa namanya? Gennya bagus, suaranya bagus. Kalau saya tak usah banyak-banyak, kalau maju cek, nggak kuat ya. Ya, kalau mereka yang hafal ini berbawa dia, apa namanya, kenakanan suaranya, merdu, indah. Saya dulu punya kiai, saya namanya waktu di Pondok Pesantren, Haji Syekh Amir Al-Hakim, juara satu internasional di muka. Mau tahu nggak di mana satu? Ini biar saya tahu rahasianya, teman-teman. Kata kiai saya, semua bangun malam, siap lagi, kamu tahajud. Seminggu ini puasa putih, siap lagi, puasa lupa.
puasa, satu pun bel tidak. Kalau dia ngaji berlele kekuatan. Kalau dia terawih, nak panjang pun, karena dia baca pakai hati. Tapi kalau anda tidak pakai hati, pakai duit, ada suara. Dapat berapa ini? Kira-kira 10 juta atau 5 juta. Saya tidak baca, karena kami dari generasi tua. Jadi jangan sampai nanti terprovokasi ya. Ayo, contoh. Jadi di Kupang Batu. Jadi itu untuk anak-anak kami yang hafidhah, murid dan muridah yang sudah betul-betul diberikan rahmat dan fadilah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ini untuk bulan Ramadan. Ya. Sudah banyak ceramahnya, caranya. Kenapa kita dah 50 tahun, 60 tahun kok Ramadannya kebiasaan saja, nggak ada peningkatan, sedikit saja. Memang setelah kita pelajari, satu, terima kasih Pak Camat telah mengumpulkan kami sini. Kita kadang-kadang belum minta maaf dengan orang lain, belum ziarah kuburan orang tua, belum memaafkan satu dengan lainnya, sehingga masuknya Ramadan itu hambat. Kalau Rasulullah masuknya Ramadan itu 3 bulan latihannya. Bulan Rajab sudah mulai puasa menanam, itu pembersihan jiwa. Bulan Sya'ban membersihkan hati. Bulan Ramadan bersih perutnya. Makanya Sya'ban itu banyak puasa. Begitu masuk Ramadan menjadi, saya ulang ya, bulan Rajab itu membersihkan jiwa. Makanya Rajab itu yang mulia. Bulan Sya'ban itu bulan yang Allah membersihkan hati, yang zikir. Bulan Ramadan itu ruh yang membersihkan. Nah biar bersih. Ini kita tidak Rajab karena puasa, Sya'ban karena puasa, Ramadan pun tiba-tiba bisa masuk, tak pernah silaturahim. Makanya tidak jadi. Makanya hari ini nanti kita sama-sama minta maaf. Mungkin saya ada kesalahan, Pak Jama, Sekda, Pak Suprat, semuanya lah, Masia dan Melati, semuanya kita berdoakan, kita ikhlaskan. Kalau juga kita ikhlaskan ilmu-ilmunya untuk anak-anak dan kuliah di bumi, kita ikhlaskan ilmu-ilmunya untuk kuliah dan kuliah. Antarkan mereka dari Madinah untuk Allah, untuk Allah, untuk Allah. Jangan Anda menjadi pemegang Al-Quran tapi dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Hati-hati. Bapak Ibu kan heran kok yang membunuh sedekah aja Allah itu bisa menghafal Al-Quran, ibu muljam, membaca Al-Quran, tapi kenapa dia membunuh? Karena salah mindset berpikir, salah dalam memberikan pemahaman radikalisme, terorisme, khawarij yang terjadi. Ini cucu tanya kau bunuh pada dia menghafal Al-Quran. Jangan, nggak boleh. Saya minta tolong Pak Iwan dan Ibu, kalau nanti ngaji dimasukkan ke sini juga. Ini yang kita ini yang mau baca menurut Allah. Ini yang mau baca daripada Rasulullah. Sebelum ngaji baca dulu selawat. Sebelum ngaji baca dulu ayat kursi. Sebelum ngaji infak dulu anak yatim. Sebelum ngaji baca dulu artinya. Sebelum ngaji kita lah zautnya datang. Kalau zaut itu kalau belum ngaji yang ini naik itu pasti ngaji dengan hati. Nanti ada lagi ngaji suaranya melengking, tapi dia nggak naik duduknya. Itu bisa ngajinya hati kita kemana-mana, tidak ada problem. Makanya Pak Camat dalam waktu menciptakan bulan Mei ini, ya kan? Ini perlu dijaga hati, Makanya sengaja hari ini saya tembak langsung pada peserta saya, karena memang kalau nggak digunakan itu bahaya. Kalau peserta itu tanya ada dengan saya ini. Kalau peserta itu ada sedikit riaknya, ada yang sombongnya, langsung jari. Betul lah Pak. Tiba-tiba aja bau masih di mata. Ditutupnya matanya, wah. Dari rumah, lagi tidak jadi. Kalau terjadi ya saya
Yang kedua, agar kita masuk Ramadan ini betul-betul Ramadan yang penuh berkah. Ingat-ingat ini, satu kata Rasulullah. Kalau ada orang tuamu datangi, minta maaf. Kalau dia meninggal, ziarahi kuburnya, bacakan doa. Kalau ada tetangga kita bersalah, datangi, minta maaf. Itu bagus Ramadan. Karena nggak bisa, karena Ramadan ini adalah bulan yang pensuci dosa, pembakar dosa. Namanya Ramadan. Ramadan, yarmitu, Ramadan, sesuatu yang panas. Arafah yang membakar dosa-dosa. Jadi banyak pun dosa kita dibakar dengan Ramadan. Namanya Ramadan, panas, membakar semua kesalahan. Jadi anak-anak yang kori-kori ini, Ramadan ini dibakar, dibersihkan hatinya kayak emas itu sembuh. Jadi dah kata Pak Irfan menjadi suara emas. Itu memang tulus dan ikhlas. Jangan anda mikirin dulu berapa ampun, coba iblis ada, belum. Ada. Kalau nanti ada orang itu saya izinkan, saya ikut guruku, karena taat kepada guru adalah rahmatan lil alamin. Aku tak akan menyimpan dia tanpa guru. Itu. Walaupun dia bawa amplop misalnya tadi 1 BMW, kira-kira 1 Mercy, kembalikan. Gak usah. Kalau kamu beralih, itu ilmu hilang seketika, langsung hilang lenyap. Tak ada gunanya, hidupmu akan terkatung-katung, hidupmu tak akan pernah bahagia. Kamu kenapa? Karena salah satu keberkahan ilmu itu menghormati guru. Salah satu menghormati guru itu tak ada patuh kepada ucapan guru. Nah, maka kata Rasulullah SAW, kalau ada bulan Ramadan, orang tidak hapus dosanya, masih berdosa dia, masih banyak dosanya, maka itu tanda-tandanya suul khotimah, tak mampu menjadikan Ramadan sebagai pembersih daripada dirinya sendiri. Hati-hati. Kalau nanti dia meninggal kata Rasulullah, neraka jahanam penuh. Hati-hati. Makanya begitu Jibril datang, kata Jibril ada 3 yang Muhammad yang tahu aminkan, saya kembali. Apa satu? Kata Jibril, ya Allah, kalau nanti masuk bulan Ramadan 1445 Hijriah 2024 Hijriah, hamba Allah itu tidak istighfar, tidak bertobat, tidak mau menggunakan sebagai fasilitas penghapus pembersih rohani, ruhnya dibersihkan. Kalau dia meninggal, neraka nunggu. Sudah dikasih Allah fasilitas bulan penghapus dosa, bulan pembebas dari api neraka. Berapa banyak pendosa Allah ampunkan. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa dengan iman dan berharap ridho Allah Subhanahu wa taala, ghufira, diampunkan semua dosanya yang terdahulu dan yang akan datang. Dalam hadis lain, terdahulu dan akan datang. Kata Rasulullah, amin, amin, amin. Kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Ramadan ini terbakarlah dosa-dosa kita ini. Kita bersama-sama dalam menyambut bulan suci Ramadan yang diizinkan kepada Bapak Ibu. Sallallahu